record. Oke, silakan Nadia, dimulai dari nomor 1. Silakan. Daerah penyelesaian 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 18 adalah. Nah, di sini Pak sudah kasih tahu jawabannya A gitu ya. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan A? Itu ada banyak cara. Mari kita lihat caranya yang pertama. Pertama kita lihat 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 18. Seperti yang ada di latihan soal atau mungkin di LKS-nya, kita mencari dulu titik potong atau tipotnya. Ini tipotnya di 6 dan 9. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat cari. Nah, kita bisa menggunakan bantuan seperti ini. Kelihatan ya Nandinia ya? Nah, ini salah satu caranya. Ya, ketika Pak. x0, berapakah nilai y? Kamu substitusi ke sini. Ketika x0, kan gitu. Ketika substitusi dengan x0, Ya, jadi Pak. soalnya 2 kali 0. Berapa nak? 0 ya? Ya kan? 2 kali 0, Pak. 0, terus Ya, tambah 3y, kan gitu. Sama 3y, ya, sama Pak. dengan 18 ya. Berapapun 18. kalikan 0, hasilnya 0. Jadi Ya, Pak. y berapa? 18 bagi 3. 6 ya? Bagi 3. 6. Ya, Jadi Pak. yang 6. didapat pertama itu adalah 0,6. Nah, ini namanya 0,6. Nah, lihat di sini yang mana 0,6. X-nya 0 di sini, terus Y-nya 6. Nah, Y-nya 6. Nah, ini 0,6. Nah, Iya, ini. Pak. Ya. Ya, Pak. Langkah yang sama dilakukan Ya, ke sini. Oke, ketika Y-nya 0, 3 kali 0, gitu kan? 3 kali 0, 0, 2X. Nah, jadi kan 2X sama dengan 18. Ya, 18. Berapakah X? 9. Ya kan? 9, Pak. Nah, jadi titiknya adalah Ya, Pak. 9,0. 9. Nah, ini 0. 9,0. Baru dapat Ya. 6 dan 9 ya kan? Lalu dibuat garis. Ya, Pak. Nah, dari sana kemarin. Iya, Pak. Paham ya? Baru dapat garisnya aja. Nah, untuk dapat arsinya, gimana caranya Nindya? Sepahamnya Nindya. Kan baru dapat garis nih tadi. Ini kan baru dapat gini nih. Nah, seret. Ya, Pak. Di sini 9, di sini 6. Nah, kenapa kita arsir yang di atas? Kira-kira kenapa Nindya? Soalnya tandanya tuh dia lebih besar dari, Pak. Kalau lebih besar dia ke kanan, kalau lebih kecil dia ke kiri. Bagus. Nah, untuk kanan, kiri, atas, bawah, lebih besar itu patut diperhatikan, itu cuma berlaku jika bentuknya adalah AX plus BY. Ingat ya, ada tanda tambah. Iya, Pak. Nah, patut diperhatikan itu. Kalau ada AX tambah BY, tanda tambah di sini, pasti berlaku kalau dia lebih dari, pasti arsirannya sebelah kanan atau atas. Kalau dia kurang dari, sebelah kiri atau bawah. Kalau tandanya AX tambah BY. Bagaimana kalau dia misalnya AX kurang BY? Tidak berlaku ya. Yang berlaku cuma untuk AX tambah BY seperti ini. A-nya 2, tambah BY. B-nya juga 3. Ada tanda positif. Makanya dia ini berlaku kalau lebih besar dari, itu arsirannya di kanan. Seperti yang Pak share 2 minggu lalu ya. Karena minggu lalu kita kan 17 Agustus ya. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Nah, itu cara yang pertama dengan cara mengingat seperti itu. Nah, cara yang kedua, kita juga coba dengan cara uji titik. Uji titik itu maksudnya apa? Ini kan ada daerah di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, sebelah kanan itu apa yang kira-kira di sini angkanya? Mungkin 100,100 ya nantinya ya. Mungkin Pak Semarang titik ya 100,100. 2 kali 100 berapa? 200. 3 kali 100 300. Jadi kalau dijumlahin berapa nak? 500. Apakah 500 lebih besar daripada 18? Iya, Pak. Nah, karena dia lebih besar, maka arsirannya di daerah yang ada 100-nya di sebelah kanan. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi untuk yang pertama ini silakan di-mute dulu Nandinya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu ya penegasan aja. Intinya untuk yang kanan, kiri, atas, bawah itu jangan selalu dipikirnya kaku. Kalau dia tandanya AX tambah BY, ya khusus untuk AX tambah BY. Kalau lebih dari itu sebelah kanan atau atas, kalau kurang dari sebelah kiri atau bawah. Khusus untuk bentuk ini. Seandainya kalau dia AX kurang BY, atau mungkin min AX atau yang ada negatifnya, tidak bisa langsung seperti itu.
harus diuji coba titik. Misalnya 100,100, 0,0 gitu dicoba nanti posisinya. Itu yang bisa Pak sampaikan. Nih. Ada yang mau bertanya untuk soal nomor 1 atau terlalu mudah? Ini Pak keluarkan nanti buat ulangan ya, bisa ya kira-kira ya. Tapi mungkin angkanya dirubah gitu ya. Kayaknya bisa ya. Oke, itu nomor 1. Berikutnya yang tadi sempat login kedua, saya lihat Wacika ya. Coba Wacika hidupkan mikrofonnya Wacika. Sudah Pak. Nah, Wacika ada iseng membuat penilaian harian 2 atau baru pertama kali melihat? Tadi pagi sih udah coba-coba Pak beberapa nomor. Oh bagus gitu ya. Jadi sudah mencoba ya. Mari kita lihat nomor 2 Wacika. Dibaca dulu. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir pada gambar di atas merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Oke. Nah, kalau tadi kasusnya kita diberikan soal, ya kan? Lalu kita melihat gambar. Kalau ini sebaliknya, diberikan sebuah gambar, lalu kita mencari persamaannya. Oke. Sekarang kan Pak sampaikan 2 cara. Yang kemarin kita menggunakan persamaan garis. Misalnya kita ambil, kita kasih nama ya, garis yang sebelah kiri ini sebut saja garis. Bentar ya, Pak besarin dulu, kayaknya kurang menarik sekecil ini, Pak besarin dulu tulisannya. Oke, udah terlalu besar. Oke, terlalu besar, segini mungkin ya. Oke, oke, kita lihat ya. Nah, cara pertama kita bisa menggunakan persamaan garis X kurang X1, X2 kurang X1, ya kan? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Ini adalah rumus yang digunakan waktu SMP. Nah, tapi pada materi ini Pak akan ajarkan cara lain yang lebih cepat dalam artian mempermudah anak, gitu ya. Mari kita lihat, Pak kasih nama ya. Yang sebelah kiri ini namanya garis K, yang sebelah kanan ini Pak kasih nama L ya. Jadi kalau Pak sebut K, kamu lihat 8 dan 4 ini ya, nak ya. Kalau Pak sebut L, kamu lihat 6 dan 7 ini. Oke. Bersama-sama ya Wacika ya. 8 dan 4. 8 ini sebenarnya bukan 8 saja ya, tapi berapa titiknya nak? Mungkin kamu bisa kasih tahu Pak, berapa 0,8 ini? 0,8. Ya, bagus ya, 0,8 ya. Terus yang 4 ini berapa koordinatnya nak? 4,0. Ya, 4,0. Nah, cara cepatnya adalah, saya rasa mungkin sudah ada yang tahu ya. Pertama 8-nya kamu kalikan dengan X. Artinya kan 8X ya. Oke. Terus tambah gitu ya. 4-nya kali Y. 4Y. Jadi kayak silang gitu ya. Yang koefisien yang di X kalikan Y. Terus sama dengan 8 kali 4. Ya, berapa? 32. Nah, ini adalah persamaan garis untuk yang melalui 0,8 dan 4,0. Kalau ingin dibuktikan, nanti coba dengan rumus umum. Ini adalah rumus dasarnya. Setelah dicoba-coba berulang kali, muncullah cara cepat seperti ini. Bahwa 8 dikalikan dengan X, 4-nya dikalikan dengan Y. Jadi kayak ngilang itu dia. Terus 8 kali 4. Tandanya apa? Tandanya adalah tambah. Kalau kamu kasih kurang, jawabanmu keliru. Ya. Apakah ada jawabannya di sini? Udah ada Pak, nggak ada. 8X tambah 4Y sama dengan 32. Gimana caranya Wacika setelah itu? Disederhanakan, dibagi 4. Dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Kenapa nggak dibagi 8 Wacika? Karena nominal terkecilnya kan angka 4 Pak. Oh gitu. Kalau 5 dengan 3 misalnya dibagi 3 bisa? Misalnya 5X tambah 3Y bisa dibagi 3? Enggak. Enggak ya. Ini kenapa bisa dibagi 4? Istilahnya bukan nominal terkecil ya anaknya, itu ada hubungannya dengan FPD dan KPK, common factor ya, nah, istilahnya gitu ya. Jadi kita bagi dengan 4. 8 bagi 4 berapa nak? 2. Nih 2X, dah 1. 4 bagi 4, ini 1. Nah, 32 bagi 4? 6. Waktu 6 ini orang 8 di sini kok. 8. Oh ya, 8. Ya. Aduh kok 6. Udah ada gitu nih ya, jadi 8. Selanjutnya tandanya, oh arsirannya sebelah kiri, tandanya tambah, oh kurang dari. Jadi jawabannya, oh baru dapat D-nya aja. Jadi yang ini salah ya, ABC ya, gitu maksudnya. Jika ya. Oke, terus kenapa ini X kurang lebih besar dari 0, Y lebih dari 0, maksudnya gimana? Kalau X lebih besar daripada 0, arsirannya ke kanan.
ke Y lebih atas. dari 0 ke atas. Jadi ini udah ya, ini kayak bangku lah. Nah, Iya. ini. Mm-mm. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Sekarang yang lagi satu, Cika, gimana caranya untuk mendapatkan ini? Ini 6. Tadi Yang X ya. iya ya, 6 kali Oke. X sama Apa 7 lagi? kali Y. Ya, 7 kali Y. 7 Y. 42. 2. Ya, paham ya? Kalau ini yang terkecil kan Paham. 6, 7 kan nggak bisa bagi 6, 6-nya juga bagi Iya. 6. Nah, ini maksudnya. Ini tidak ada common factor antara 6 dengan 7, karena 7 ini adalah prime number, bilangan prima, gitu ya. Jadi tidak bisa disederhanakan, gitu nah ya. Hanakan. Iya. Iya, Pak. Seperti itu, mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya dulu, atau boleh disilang ya dulu LKS-nya itu 2, silakan. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau terlalu mudah? Ya, jadi nomor 1A, nomor 2, DKI nomor 2 jadi soal ya. Ya, nanti mungkin angkanya kita rubah ya. Mungkin di kiri, di kanan, atau di bawah ya. Jadi tidak susah-susah ya. Gitu. Terus tadi yang login ketiga nih, Kadek Yulista. Ada pertanyaan Kadek Yulista? Coba. Terlalu mudah, Dek? Gimana, Dek? Silakan mikrofonnya hidupin pojok kiri, nak, dicari. Jadi nak belum kedengaran suaranya. Ya, silakan. Saya belum sempat mencoba, Pak. Oh, tidak apa-apa. Tidak masalah orang ini, Pak, cuma gini. Tapi ngerti nggak 1 dan 2 tadi? Ngerti? Udah. Oke. Mari kita bermain-main sedikit ya, Nak, ya. Kita lihat soal nomor C ini. 1C ya, Nak, ya. Kira-kira 1C ini apa persamaan garisnya? Kalau kita konstruk dari sini, 1C ini kira-kira apa? Lihat 9 dan 6. Kira-kira apa persamaan garisnya? Kalau kamu mengikuti nomor 2. 9. Persamaan garisnya itu. Nah, 9 kali X, nak. Lihat, nak. Bingung? Yang satu C, Pak. Ya, 1C kan bukan soal nih, tapi Pak coba buatkan soal. Kalau Iya, 1C opsinya. 1C ini apa persamaan garisnya? Kamu lihat. Sama-sama dia menghadap ke kanan. Iya, ke kanan. Pasti lebih dari mungkin ya, tapi persamaan Iya. garisnya apa? 9, ini 9, lihat ini 9, ini X. 9 X. 9Y. 9X ya, ditukar ini kalau mau cara cepat nih. Oh. Kalau ragu-ragu mungkin cara lambat lah. 9 kali X sudah. Lihat 6-nya. 6-nya kan di X posisinya, kalikan dengan lawannya. Iya. Apa jadinya? 6 6Y. Nah, sama dengan itu dulu. 9 kali 6 berapa? Dan 54. 54. Jadi persamaan garisnya itu adalah 9X tambah 6Y sama dengan 54. Nah, karena arsirannya ke kanan, lebih dari sama dengan 54. 4. Dah paham sampai sana? Nah, bentuk ini bisa disederhanakan. Bagi berapa, nak? I bagi 3. 3. Kenapa 3? Kenapa bukan 6? Karena EPB dari 9 dan 6. 6, Dan 9, sama 54 itu 3. Oh, boleh pakai istilah EPB, betul ya. Jadi bagi 3 ya. Jadi ini jawabannya 3X. Ini 2Y. Lebih dari sama dengan 27. Ya, kayak gitu jawabannya. Jadi mudah ya. Nah, tidak harus menggunakan persamaan garis yang biasa. Boleh cara cepat. Tapi nanti dia jadi cuma tambah. Oke, terima kasih, Yulista. Oke, itu mungkin pengingat lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini saya minta Pak Wahyu, karena dia adalah guru PPL, tidak terasa kalau kita beri kesempatan, coba Pak Wahyu membahas nomor 3. Silakan, Pak. 3 menit ya. Silakan. Iya, Bapak. Terima kasih. Cek, apakah sudah? Sudah. Suaranya Sudah. Silakan. Baik, Pak. Jadi, sekarang kita akan membahas nomor 3 tentang daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Jadi, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak Ibu Tu Wahyu Wirantara, bisa dipanggil Pak Wahyu. Dari Bapak dah mahasiswa Uniksa jurusan matematika. Jadi nomor 3 di sini kita lihat ada sistem pertidaksamaan ya.
kita lihat bahwa di sini ada 3 ketidaksamaan. Yang pertama kita cek terlebih dahulu yang ketidaksamaan pertama, yaitu X dikurangi 2Y lebih dari atau sama dengan 10. Kita kan tadi sudah membahas tentang bagaimana cara mengkonstruksi garis dari X dikurang 2Y sama dengan 10. Sekarang kita lihat di soalnya, itu sudah kita tinggal mencari daerah penjelasannya saja. Setelah itu kita lihat untuk cara yang lebih mudah, kalian mengambil titik uji. Nah, apa itu titik uji? Jadi kalian ambil titik yang berada pada daerah penyelesaian. Misalkan sekarang Bapak ambil titik di 0,0 ya. Langsung kita masukkan titik 0,0 itu ke ketidaksamaan X dikurang 2Y lebih dari atau sama dengan 10. Setelah kita substitusikan, maka akan dihasilkan 0 itu lebih dari atau sama dengan 10. Pernyataan itu pasti salah kan? Soalnya kita tahu bahwa 0 itu kurang dari 10. Maka dari itu arsiran yang benar itu adalah ke kanan. Karena 0 itu bukan daerah penyelesaian ya. Setelah itu kita lihat yang kedua itu X lebih dari atau sama dengan 0. Kalau X lebih dari atau sama dengan 0 itu arsiran dari X sama dengan 0 itu ke kanan. Kalian sudah paham tentang itu. Yang ketiga itu Y lebih dari atau sama dengan 0, itu arsirannya ke atas. Jadi konsep dari nomor 3 ini, dari ketiga ketidaksamaan itu kalian harus melihat daerah yang terarsir. Jika semuanya 3 daerah itu terarsir di daerah yang kalian lihat di soal itu yang jawabannya benar. Jadi kita lihat yang A itu daerah terarsirnya ke kanan. Nah, setelah itu kita konfirmasi apakah itu memenuhi dari ketiga ketidaksamaan yang sudah diberikan di soal. Karena tadi di awal sudah tahu kita bahwa di garis itu terarsir ke kanan, sudah yang pertama ketidaksamaannya sudah benar. Sekarang kita lihat yang pertanyaan kedua, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sebentar ya. Pak, koreksi sebentar. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Nak ya. Sebelum melihat kanan, kiri, atas, bawah gitu ya, mungkin perlu dipastikan dulu bentuk garisnya ya, gitu ya sebelumnya ya. Nah, itu lihat dulu. Nah, ini kan beda-beda semua nih. Ada yang negatif 5, 10, negatif 10, 5 gitu ya. Nah, pastikannya mungkin bisa dengan cara yang tadi, yang pertama. Pertama kita buat dulu titik potongnya ini. Sebelum menentukan kanan, kiri, atas, bawah ya. Kayak ini loh, X kurang 2Y 10. Nih, ketika X sama dengan 0, ya, 0 dikurangi 2Y sama dengan 10. Nah, kita buat ini ya, X kurang 2Y sama dengan 10. Nah, kita buat garisnya dulu ini, pastikan garisnya bentuknya seperti apa. Ketika X-nya 0, nilai Y berapa? 10 bagi negatif 2, negatif 5. Jadi titik yang kita dapat adalah 0, negatif 5. Nah, lihat di sini dulu semua opsi. Yang 0, negatif 5 itu adalah C, D, dan E. Jadi A dan B sudah kalian bisa eliminasi, itu salah. Itu yang pertama. Nah, itu yang untuk yang pertama 0, negatif 5. Terus ketika kita masukkan angka yang berikutnya, ketika Y bernilai 0, berapakah X? Nah, ini 0 kan? X sama dengan 10. Jadi 10,0. Itu yang pertama. Jadi kita mendapatkan dua buah titik ini, yaitu 0, negatif 5 dan 10,0. Yang mana kalau kalian lihat pada opsi, itu yang memenuhi adalah C, D, dan E. Nah, sampai sana saya rasa kalian bisa sempat lanjutkan dengan penjelasan Pak Wahyu. Lihat ya, apakah dia lebih besar sebelah kanan, atau dia kuadran pertama lebih besar daripada 0, dan seterusnya. Gitu.
Jadi itu tambahan dari Pak. Mungkin tadi Pak potong ya. Jadi esensinya dulu pastikan gambar garisnya dulu. Apakah dia seperti A atau B. Nah, kalau yang nomor ini, nomor 3, X kurang 2Y, jadi yang terpenuhi adalah yang C, D, dan E untuk garisnya saja. Tapi kalau kalian melihat lebih dari sama dengan 0, arsirannya, baru kalian cocokkan dengan uji titik gitu. Silakan Pak Wahyu, lanjutkan lagi Pak. Oke, terima kasih Bapak. Jadi karena sudah kita ketahui bahwa dari grafiknya itu C, D, dan E, kan kita konfirmasi untuk melihat bahwa yang pertidaksama pertama kita anggap itu adalah X dikurang 2Y lebih dari atau sama dengan 10. Nah, sekarang kita lihat bahwa tadi sudah kita dapat bahwa yang di AC itu ke kanan. Setelah itu kita lihat X lebih dari atau sama dengan 0. Itu berakhir ke kanan. Y lebih dari atau sama dengan 0 itu berakhir ke atas. Maka dari ketiga grafik yang terdapat pada option itu yang terpenuhi adalah E. Karena kita lihat situ yang di E terakhirnya itu sudah terpenuhi ya. Kita lihat X lebih dari atau sama dengan 0 itu ke kanan. Jadi daerah itu sudah terpenuhi yang untuk pertama kerjasamanya. Yang kedua itu di garisnya itu ke arsir ke kanan sehingga sudah terpenuhi. Setelah itu Y lebih dari atau sama dengan 0 itu ke atas arsirannya sehingga dari ketiga pertidaksama itu yang E ini terpenuhi bahwa ketiga pertidaksama tersebut itu memang terakhir ke daerah yang di E. Jadi untuk yang D itu yang tidak terpenuhi di X dikurang 2Y lebih dari atau sama dengan 0. Untuk yang di C, mungkin Bapak bisa diturunkan Pak. Untuk yang C itu juga sama, tidak terpenuhi di garis yang terakhir ke kanan. Oke, terima kasih. Jadi untuk sekian Pak. Iya, terima kasih. Oke, jadi kalau kalian bingung lihat kanan, kiri, atas, bawah, intinya cuma pegang satu ya, uji titiknya kayak tadi ya, diuji angkanya, salah satu angka saja, ya, itu aja cukup dipegang. Nah, katanya Pak Wahyu kan E nih, nah coba kita uji ya satu ya, biar lebih yakin anak-anak ya. Pak minta bantuan yang tadi login nomor 3, Rista ya, Rista Pratnya. Coba hidupkan mikrofonnya nak. Ya Pak. Nah, ini kan kita curiga D dengan E nih, antara D atau E atau C tadi ya, tapi kita lebih condongnya D dengan E ya, karena meskipun E-nya ini kecil, arsirannya juga di kuadran pertama. Mari kita lihat. Nah, kita ambil sembarang titik di antara ini, kita sebut daerah A dan daerah B. Nah, misalnya daerah B ini Pak ambil agak jauh ya, 100,0 misalnya 100,0 ya. 100,0 biar gede angkanya biar lebih ketahuan kan sebelah kanan ini pasti 100,0 kan. Nah, kita coba 100 dikurangi 0, apakah dia lebih besar dari 10 nah? Ya. Betul ya, jadi kayak gitu misalnya. Betul. Oh benar, jadi daerahnya sebelah sini, jadi jawabannya bukan D. Kalau D ini kan 0 sampai 10, misalnya 5 kita ambil di sininya 5 itu misalnya, 5,0. 5 dikurangi 0 apakah lebih dari 10? Tidak. Ya? Nah gitu maksudnya. Oh jadi nomor D ini meskipun sangat mendekati, jadi bukan jawabannya. Tapi yang betul adalah E. Meskipun di sini di LKS hasilnya cuma dikit banget ya. Kamu perlu tambahkan garis lagi nak ya sekarang, tambahkan garis. Ini diperpanjang, hasilnya diperbaiki gitu ya. Jadi intinya cukup satu, cukup diuji titik namanya ya nak ya. Itu basicnya semua ya. Oke. Terima kasih Wahyu. Kita sekarang minta bantuan anak karena tadi udah login ya. Kita coba lihat nak nomor 4 ya sekarang ya. Oke, kita lihat nomor 4. Nah, nomor 4 ini intinya sama ya. Jadi mungkin Pak tinggalkan dulu. Ini nanti jawabannya D ya nak ya. Nah, ya. Ini nomor 5 juga. Sekarang kita masuk ke nomor soal cerita. Ya, ini nanti Pak sharekan ya Bapak ya. Ini bukan rahasia ya. Jadi tinggal dibuat caranya saja ya. Itu buat tugas kita bersama. Nah, sekarang nak saya minta Rista untuk membantu Pak lihat nomor 7 nak. Nah, nomor 7 ini kita punya soal cerita ya. Silakan nak yang dibaca dengan baik. Nomor 7 dulu.
Untuk mengangkut paling sedikit 200 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut. Oleh karena itu, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis pertama berkapasitas 10 ton dan truk jenis kedua berkapasitas 8 ton. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 22 truk. Jika banyak truk jenis pertama yang disewa X unit dan truk jenis kedua yang disewa Y unit, model matematika dari masalah tersebut adalah. Oke, kalau tadi kita sudah belajar, kita melihat dari sebuah fungsi yang sudah berupa model dalam bentuk gambar, dan berubah dari gambar kita rubah menjadi sebuah fungsi. Sekarang kita diberikan soal cerita, jadi ada merubah soal cerita ini ke dalam bentuk fungsi matematika. Oke, mungkin Pak jelaskan dulu sedikit ya. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, ini adalah menimbulkan X untuk truk jenis 1, tidak boleh bernilai negatif. Kenapa? Karena secara logika kan tidak mungkin kapasitas itu negatif 1 ton, kan tidak mungkin ya. Pasti 0 ton, 1 ton, atau selalu bernilai positif. Gitu ya. Ini rasa-rasa secara logika udah paham ya. Karena tidak ada truk itu berkapasitas negatif. Nah, yang sekarang sisanya adalah mencari ini. Nah, kita lihat yang pertama. Ini mungkin Pak sudah kasih tahu jawabannya ini E ya. Kita akan bedah dulu kenapa E. Coba nak kira-kira gimana Rista? Untuk mendapatkan kenapa kok bisa E, bayangannya dulu cepat. Dibuat model matematika dari masing-masing pernyataan tersebut, Pak. Nah, caranya gimana kira-kira? Nah, kita lihat ya. 1 berkapasitas 10 ton. Sedangkan truk 1 itu adalah X, jadi 10X. Iya. Ya. Nah, simpan dulu. Terus truk 2 itu adalah disimbolkan sebagai Y. Kapasitas 8 ton. Ya, jadi 8Y. Pada sepeda motor itu siapa itu? Tolong dimatikan itu. Ya, 10X tambah 8Y. Nah, dan kita lihat bahwa maksimal itu dia bisa ngangkut 200. Gitu. 200 ton. Ini kendalanya. 200. Maksimal 200. Nah, jadi bisa dia kurang dari 200 atau sama dengan boleh. 200. Gitu saja. 200. Lebih dari 200 nggak boleh. Paling sedikit 200 kan. Paling sedikit Betul gini. 200. Betul gini. Keliru nggak? Keliru ya. Harusnya apa? Keliru. Paling sedikit ya kalimatnya. Paling sedikit lebih besar dari sama dengan. Gitu. 200 ton boleh, 201 ton boleh, 300 pun boleh. Jadi setidaknya dia itu paling kecil 200. Jadi inilah persamaan yang pertama. 10X tambah 8Y lebih besar sama dengan 200. Jadi jawabannya ini. Nah, ini dapatnya ini. Nah, sederhanakan. Terus, ya, sederhanakan dapatnya ini ya, dibagi 2. Nah, yang berikutnya X tambah Y lebih besar daripada 22. Lihat nih. Dia harus menyewa sekurang-kurangnya 22 truk. Lihat kalimatnya, sekurang-kurangnya apa artinya? Berarti boleh lebih dari boleh 22 lebih truk. ya. Jadi gini kalimatnya, kalau kamu ragu sekurang-kurangnya lebih dari atau gimana, pikirin gini, kalau saya ambil 24 boleh nggak? Sekurang-kurangnya 2. Kalau 24 oh boleh, artinya lebih dari. Boleh. Ya. Jadi jawabannya dengan mudah kamu dapat 7E seperti itu. 7. Ya, seperti ini ya. Nah, ini. Ya, Pak. Nah, sekarang saya kasih kesempatan nomor 8. Udah sempat membaca di rumah atau iseng-iseng jawab atau belum? Belum, Pak. Nah, ini mungkin jawabannya sudah ada ya, tapi kamu analisis sekarang. Kenapa jawabannya ini? Silakan, Krista. Dibaca dulu, Pak. Baca dulu. Seorang pedagang beras menjual beras jenis pertama dan jenis kedua. Daya muat kios tidak lebih dari 6.000 kg. Oke, stop. Harga Stop. Garis ingat 6.000. Oh, ini nanti kendalanya ada di 6.000 ini. Nah, udah simpan dulu. Harga pembelian beras jenis pertama 12.000 per kilogram dan harga pembelian beras jenis kedua 10.000 per kilogram. Pedagang beras tersebut mempunyai modal 48 juta. Jika banyak beras jenis pertama adalah X kilogram dan beras jenis kedua adalah Y kilogram, model matematika dari masalah tersebut adalah. Oke, jadi di sini kita ada 2 kendala ya. Pertama, kendala yang pertama adalah daya muat kios. Jadi ini kita buat kendala pertama ya, daya muat kios. Oke, daya kedua adalah modal. Jadi ada 2 kendala, daya muat kios dan modal pedagang. Jadi sangat real ya. Nah, modalnya ada sekitar 48 juta, jadi kita tidak boleh belanja melebihi ini. Terus kita tidak boleh mengisi kios kita melebihi 6.000 kg. Jadi itu ada 2 kendala. Oke, mari kita selesaikan kendala yang pertama. Daya muat kios tidak lebih dari 6.000. Gimana kira-kira pertidaksamaannya? Daya muat kios tidak lebih dari 6.000.
Berarti beras jenis pertama ditambah beras jenis kedua kurang dari sama dengan 6.000. Ya, betul ya ini ya. X ditambah beras Y kurang dari sama dengan 6.000. kurang dari sama dengan 6.000 kilogram. Karena tidak lebih kalimatnya kan, kalau lebih dari ini kan kiosnya tidak bisa nampung ya. Jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 6.000. Nah ini X tambah lebih besar pada 0, kenapa ya? Karena kita tidak boleh membeli itu negatif ya. Tidak ada kita isi beras tuh negatif kilogram, itu tidak ada ya. Jadi 0 kilo, 1 kilo, 2 kilo, jadi ini selalu ya. Oke, berikutnya yang ini gimana? Yang ini. Nah, X tambah Y. Itu dari 12.000 X ditambah 10.000 X kurang dari sama dengan 48 juta. Betul, mari kita tulis ya. Di mana ya? 12.000 X tambah 10.000 Y kurang dari 48 juta. Nah, kita bagi 2.000 semuanya ya, dapatlah ini. Nah, saya rasa seperti itu. Nah. Oke, silakan semuanya ambil pulpennya sambil diorek-orek. Betul nggak dapat jawabannya ya? Kalau sudah yakin benar, silakan dicoret gitu ya. Nah, ini kalau pelajaran Pak ini bisa berjalan dengan baik kalau kalian menyediakan buku dan buku latihannya di sampingnya. Jadi kalau untuk jawaban Pak tidak akan pelit-pelit, nanti pasti Pak share atau Pak bagikan ya. Intinya prosesnya, kok dapat E seperti apa? Oh salah itu Pak, harusnya ini. Saya senang sekali kalau ini. Oke, seperti itu mungkin nanti kita jeda dulu 5 menit, nanti jam 8.40 lewat 1:41 gitu, kita lanjutkan lagi 20 menit berikutnya ya. Jadi saya istirahatkan dulu kelasnya, habis itu kita lanjutkan beberapa nomor sisanya ya. Jadi istirahat dulu 5 menit, yang mau minum dulu, yang mau regangkan punggung regangkan dulu. Oke, sebentar lagi linknya sama, tinggal klik lagi kita join. Oke, terima kasih. Oke semuanya, selamat bergabung. Kita lanjutkan setelah istirahat 3 menit ke minimum maksimum ya. Ini Pak ambil contoh soal nomor 10. Ini yang termasuk kategori mudah. Oke, berikutnya Pak lihat yang login nomor 4, Ananda Arika. Silakan hidupkan mic-nya Ananda. Baik Pak. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Ntar Pak highlight dulu mukanya biar maksimal. Oke Ananda, silakan lihat nomor 1. Tolong dibaca enggak? Yang keras. Nilai minimum dari fungsi tujuan X sama dengan 5X tambah 4Y di daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah. Oke, menurut pemahaman anak, apa itu nilai minimum? Nah, kira-kira apa anak? Nilai paling kecil. Nah, di sini kita perhatikan ya, nilai minimum ini kalau dia cuma ngomong nilai, kalian perlu perhatikan kalau ada koordinat X, Y, ini daerah asal, ini daerah hasil, kan begitu. Jadi nilai minimum ini kita cuma patokannya adalah melihat koordinat Y-nya berapa gitu. Itu ya nak ya, apa maksudnya Pak? Kalau dia bilang nilai minimum. Kalau nilai maksimum juga sama, melihat nilai terbesar dari bagian Y-nya saja. Kenapa begitu? Karena kita gambarkannya pada koordinat kartesius, ada pasangan X dan Y. X-nya sebagai daerah asal, Y-nya sebagai daerah hasil atau daerah nilai. Konteksnya pada soal ini. Jadi untuk soal nomor 10, nilai minimum artinya nilai Y yang terkecil pada daerah arsiran. Oke nak ya? Bisa diulangi, nilai minimum adalah pada konteks ini ya, bukan pada semua konteks ya, adalah nilai terkecil atau nilai Y terkecil pada daerah penyelesaian ini. Oke nak, coba diulangi nak, apa kira-kira nilai minimum pada konteks nomor 10? Pada konteks inilah nilai terkecil pada daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaiannya kan banyak nih, seperti kita pelajari tadi kan, kalau ini diarsir kan luas sekali, sampai 1 juta, titik 1 juta, kan banyak lagi titik yang lain kan. Nah, dari sekian banyak titik tersebut, berapa nilai Y yang paling kecil? Itu dulu idenya. Lengkap ya, Ananda ya? Nah, untuk melihat titik-titik nilai terkecil itu, kita perlu melihat, nah ini sekarang. Nah, ini ada titik potong yang pertama, sebut saja ini Pak kasih namanya A. Yang sebelah sini ya. Yang ini adalah 0,12. Itu adalah curiga nomor 1 ya, 0,12. Itu curiga pertama ya nak ya. Nah, lanjut lagi, curiga yang kedua ini. Nah ini 4 apa 6? 6 ya, bukan 4 ya, karena 4 nggak masuk daerah arsiran ya.
Yang masuk arsiran adalah 6. Jadi curiga nomor 2 adalah 6,0. Itu bahasa Pak ya, curiga ya. Nah, itu bahasa informal ya, bukan bahasa baku matematik ya. Tadi daerah uji namanya ya, diuji ya. Nama bakunya itu ya, curiga ya. 0,12, 6,0 tambah lagi satu ini. Nah, yang ini loh. Nah, sekarang kita butuhkan ini lagi. Kita cukup menguji 3 ini. Berapa kira-kira ini? Pertemuan ini. Gimana caranya mencari anak-anak? Dari pemahaman anak selama SMP belajar, gimana caranya mencari itu? Ada ide? Yang ini dari satu perlu kita cek. Nggak tahu ya. Mungkin 3, tapi belum tentu kan. Maka 3, belum tentu 2, kan juga bisa ya. Cara mencari ini, kamu ingat lagi dengan mencari persamaan garis ini dan ini lalu dieliminasi. Saya tes anak ya, tadi mengikuti dari awal anak ya. Oke, nah sekarang lihat ini Pak kasih nama yang sebelah kiri ini K, yang sebelah kanan ini garis L. Yang garis K, apa persamaan garisnya yang K? Coba yang K dulu. Jadi 12 kali X, 12X, bisa nak? Ya. Terus apa lagi? 12X ditambah 4Y. 4Y sama dengan Berapa? 48. 48. Ya nanti sederhana ini ya. Nah, intinya gitu ya. Terus lagi satu berapa? 6x, 6y, 6x, 6y sama dengan 36. Nah, sekarang nak kamu ambil orek-oreknya, kamu eliminasi ini agar mendapatkan berapa nilai x, berapa nilai y. Hasilnya itu adalah koordinat ini. Nah, silakan diambil bukunya semua. Orek-oreknya. Nah, ini mungkin bisa disederhanakan ya, ini 12x-nya mungkin kita bagi 2 dulu ya, biar sama ya. 6x, 2y, 24 ya nak ya. Nah, ini bisa kita hapus nih. Nah, silakan dikurangi aja ya. Mau dikurangi? Ya. Kurangi dapat 4y sama dengan 12. Pak, negatif Pak, tidak apa-apa, kan bolak-balik bisa ya. Paham maksud Pak? 2 kurang 6 kan 4, 36 kurangi 24 kan sama ya. Berapa nilainya? 3. Nah, jadi titik ini adalah koma 3. Berapa x-nya? X-nya berapa? Coba dihitung. Berapa dapat x? 3. Nah, jadi y-nya ini bernilai 3. Berapakah nilai x? 0. Kok 0? Nah, lihat nih. 6x tambah 6y 3. Oh, iya. 6 kali 3, 18. 36 kurang 18, 18. Berapa ke X? 3 dong. 3. 3 ya. Nah, itu buat ke sini. 2 kali 3, 6 ya. Nah, 6-nya kali 3, 18. Jadi 3 ya. Ya, coba perlu dilatih aja ya. Jadi, kita memiliki 3 buah titik yang perlu kita uji. Gitu nah. Ya, yang pertama, yang paling atas sebut saja A 0,12. Gitu. Terus kemudian ada B 3,3 yang di tengah-tengah itu. Atau yang paling bontot, paling bawah itu 6,0. Nah, pertanyaannya, dari fungsi tujuan ini yang mana yang minimum? Nah, itu caranya. Caranya gimana? Nah, ini lihat ada 5x tambah 4y. Ya kan? 5x tambah 4y. Yang mana hasilnya kalau disubstitusi ini hasilnya paling minimum. Silahkan coba. 5 kali 0 berapa nak? 0. 4 kali 12? 48. 48. Jadi nilai yang paling atas ini nilainya 48. 3,3. 3 kali 5? 15. 3 kali 4? 3 kali 5, 15. 3 kali 4, 12. Jadi kalau jumlahin 27. Berikutnya yang ini 6,0. 6 kali 5? 6 kali 5? 30. 4 kali 0? 30. Nah, ini jawabannya 3 0. ini. Dari 3 buah titik ini yang paling minimum yang mana? 27. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi dicurigai ada 3 setelah disubstitusi ke fungsi tujuan. Jadi yang paling kecil adalah bernilai 27. 27 terletak di titik mana? 3,3. Ini pertanyaannya. Kalau terletak di titik mana baru 3,3 ya. Nilainya berapa? 27. Ya. Jadi seperti itu nomor 10. Oke, selain Ananda yang sudah Pak Pandu secara mendetail, ada yang mau bertanya atau tambah ragu? Atau sudah paham? Boleh. Silakan disampaikan.
Mungkin Pak ambil satu kontrol Aditya Prawira. Ya, ini sebagai siswa kontrol, hidupkan mikrofonnya. Ya. Gimana Aditya? Ada tambah paham atau tambah bingung? Untuk nomor 10 saya kurang lebih udah paham sih Pak. Kurang lebih, nih. Ya, humble ya, kurang lebih. Pokoknya intinya dapat lah ya. Kalau nilai minimum adalah nilai paling kecil dari daerah arsiran. Kalau maksimum gimana kira-kira? Sepaham apa maksimum? Nilai yang paling besar dari daerah penyelesaian. Betul, ya dari daerah penyelesaian yang diarsir, nilai maksimum adalah nilai tertinggi ya. Oke, seperti itu ya. Jadi tergantung arsiran anak. Kalau arsiran kamu nanti keliru, jawabannya juga nanti keliru. Jadi jangan sampai salah membuat daerah penyelesaian. Perlu ketelitian. Ya, jadi nomor 10 ini C ya. Saya rasa seperti itu. Sekarang karena Aditya sudah suaranya bergema, Pak ganti ya. Jangan marah ya Aditya ya. Tadi kami Aditya. Saya minta yang nomor 6 login Winda Saraswati. Silakan Winda. Iya Pak. Winda sudah pernah melihat soal-soal ini Winda? Apa baru pertama? Udah jawab? Belum ya? Tadi jawab. Baru tadi iseng-iseng ya. Nah, nanti untuk tugas kita classroom sampai 15 ya. Beberapa sudah Pak jawab 13, tinggal 2 aja. Sisanya cara-caranya dibuat ya. Oke Winda, sekarang bantu Pak lihat nomor 11. Silakan baca. Nilai minimum dari fungsi tujuan f dalam kurung x, y sama dengan 6x plus 8y pada himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear. Pelan-pelan, atur nafas. Ulang. 11. Nilai minimum dari fungsi tujuan f x, y sama dengan 6x plus 8y pada himpunan. Ulangi. Tambah ya. Ulangi dari 11. Ulangi. 11. Nilai minimum dari fungsi tujuan f x, y sama dengan 6x ditambah 8y pada himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier x ditambah 4y lebih dari sama dengan 80, 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 90, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 adalah. Ini Pak koreksi ya, ditambahkan atau tambah ya, cuma minor ya, plus pun boleh kalau sekalian Inggris ya. Oke, jadi nomor 11 ini beda dengan nomor 10 adalah belum diberikan himpunan daerah penyelesaian dalam bentuk gambar ya. Jadi tugas pertama anak nomor 11 adalah dibuat gambarnya dulu. Silakan, ada waktu, silakan kamu ambil bukunya, kamu ambil pulpennya, dibuat dulu gambarnya untuk nomor 11. Silakan. Nanti kalau ada yang sudah bisa membuat gambarnya, boleh di-share secara chat di Zoom, nanti akan Pak share ke teman-teman yang lainnya. Satu saja. Kalau ada 10 orang yang bisa, boleh. Saya kasih waktu mungkin berapa menit ya? 3 mungkin ya, 3 menit ya, biar tidak lama ya. Silakan semuanya ambil LKS-nya nomor 11, dibuat dulu gambarnya, arsirannya seperti apa, lalu dicoba. Jawabannya udah ada tuh, nah, cari itu ya. Silakan. Menit ya. Kalau ada yang masih ragu cara gambarnya, boleh ditanyakan sambil ngobrol ini. Atau ada yang sudah? Kita coba dulu ya, nggak apa-apa. Ambil LKS-nya, ambil bukunya. Coba. Apa yang tertampil di sananya? Masih berupa soal kan yang tampil ya? Nah, biar.
Sudah bisa ngirim? Kalau ada yang bisa silakan kirimkan di chat Zoom-nya ya. Coba difoto, dikirimkan. Oke, 20 detik lagi. Oke, waktu habis. Ya. Nah, sekarang apapun hasil jawaban anak, mari kita lihat share screen Pak. Ini ada dari GeoGebra. Oke, nah gambarnya ini adalah hasil tumpukan dari dua daerah arsiran ini. Jadi arsirannya akan seperti ini. Sudah kelihatan gambar GeoGebra ya, Nak ya? Winda, kelihatan ada gambar GeoGebra, Winda? Oke. Jadi yang pertama itu kalau kalian perhatikan nanti ada titik ujinya ada 3 ya. Yang pertama ini mungkin Pak mulai dari yang atas dulu, yang ini. Ini koordinatnya adalah berapa Winda dapat yang titik A? 0,45. Ya, betul ya, 0,45. Nanti diuji 0,45 ke fungsi tujuan. Berapakah hasilnya? Kan gitu. Terus yang nomor B yang di tengah ini berapa dapatnya Winda? Belum ya? Belum ya? Belum. Nah, ini nanti kalau kamu cari nanti 20,15 ya, Nak ya. 20,15 ya. Ya. Nanti, kurang pas titiknya ini. Nah, saya ini ke 80,0 ya. 20,15 dan yang terakhir 80,0 ya. Dari 3 itu ya. Ini ada 3 buah titik ini. Nah, ya. Titik A, titik B dan titik C. Yang ditanya adalah nilai minimum, ya kan Winda ya? Nah, Ya, Pak. yang pertama A. Kamu lihat, nanti kamu sambil cari ya, itu adalah 0,45. Coba substitusi ke fungsi tujuannya. 6 kali 0, 8 kali 45. Berapa dapat itu? 360. Berapa Nak yang keras? 360. 360 ini untuk titik A. Yang B berapa dapat? Coba bantu Pak. 20,15. 240. 240. Yang C dapat berapa? Ini A. Berapa yang keras? Tidak kedengeran. 480. 480. Yang mana paling minim? 240. Yang titik B 240. Ya. Jadi yang ini ya nilai minimumnya 240. Jadi mungkin bisa kita simpulkan kalau pada kasus soal-soal seperti ini gitu ya, biasanya, tapi bukan patokan ya, biasanya itu adalah titik B atau titik yang ada di tengah-tengah biasanya sebagai minimum biasanya, tapi tidak selalu bisa menjadi jawaban ya, tetap harus diuji ketiga-tiganya. Mungkin Pak bisa buatkan soal jawabannya bukan di B, bisa jadi A, bisa jadi C, tergantung soal yang kita buat ya, Nak ya. Jadi itu dulu untuk minimum. Maksimum idenya sama juga. Nanti ini ada lagi beberapa nomor ya. 14, 15 ini nanti sebagai lanjutan. Jadi nanti rangkuman untuk tugas kita. Tadi kan udah beberapa Pak bahas nih 6 soal ya. Misalnya ini yang belum terjawab, atau yang sudah Pak jawab ini tapi belum ada caranya, dikerjakan ya. Ini nanti di classroomnya. Nanti ulangannya tidak akan jauh-jauh dari sini ya. Mungkin dari 100% ya. 70 atau mungkin 60% dari apa yang kita pelajari, 2 atau 3 maksimal, mungkin agak susah sedikit gitu ya tantangannya ya. Jadi kalau sekedar bisa mengikuti saja minimal 80-70 dah, pasti saya yakin bisa. Ada mau bertanya dulu ini atau terlalu mudah semua atau belum? Silakan Nak. Silakan Ina. Yang tadi yang untuk nomor 4 itu saya kurang ngerti karena saya dapatnya sendiri C. Oh gitu, nomor 4, boleh. Oh yang ini, mungkin kita bahas lagi ya, bagus ya pertanyaannya. Kamu lihat C dengan D, ada yang beda jawabannya Nak? Bedanya di sini ada ya? Pak, dari tandanya. Ini ya dikit ya bedanya? Ya. Oke. Mungkin Pak keliru atau gimana, coba kita selidiki lagi ya, siapa tuh Pak salah nyilang ya, cepat tahu ya kan. Kita lihat nomor 4 ya, jadi curiganya kita kalau lihat di belakang ya, oh cuma ini, kurang dari sama lebih dari ya, antara C atau D. Kita lingkari dulu ya. Mungkin yang lainnya, saya kasih kesempatan 2 menit untuk mencoba. Apakah saya salah coret atau yang benar C? Silakan semuanya. Atau ada yang sudah lagi selain Winda?
Selamat pagi, Pak. Nah, siapa ini yang berbicara? Bentar, Pak, hidupkan dulu mukanya. Nih, silakan. Gini ya, nggak mau, Pak. Siapa? Kalau saya jawabannya sama kayak Winda, Pak. Oh C. gitu. Mungkin Pak salah atau keliru. Mari kita teliti lagi ya. Mungkin Pak keliru tadi nyulangnya. Mungkin Pak salah lihat angkanya gitu ya. Mari kita teliti pelan-pelan ya. C atau D ya. Pak Wahyu bisa dibantu? Bentar, silakan Pak Wahyu dulu memberikan. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi ini dari soal yang nomor 4. Jadi memang Bapak rasa itu C jawabannya. Karena apa? Untuk pertidaksamaan yang pertama, 5X ditambah 4Y lebih dari atau sama dengan 20. Kita coba ambil titik ujinya. Oke, ya. Kita lihat di 5,0. Oke, jadi di Pak Wahyu untuk meyakinkan lagi kita ambil titik uji 5,0 ya. Betul ya, 5,0 masuk daerah arsiran ya, karena dia terletak di antara 4 dan 8. Silakan lihatkan Pak. Silakan. Bentar, Pak, jadikan host dulu bentar ya. Oke, silakan Wahyu. Nah, ini sudah Pak jadikan host. Baik Pak, jadi setelah itu kita substitusikan 5,0 ke pertidaksamaannya. Nggak bisa. Oke, Pak bantu dari sini ya. Kita bantu substitusikan ya. 5 kali 5, 25. Oke. 4 kali 0, 0. 25 tambah 0 lebih besar daripada 20. Itu ya maksudnya Wahyu ya? Bisa Pak, bisa saya yang... Ya, itu udah kayaknya ada gangguan saya nih. Coba Pak. Iya, tidak apa-apa ya. Halo Pak. Bisa diambil? Bisa? Jadi seperti itu ya? Sekarang Pak, saya screen. Silakan. Share screen. Oke. Gangguan? Udah. Ya nanti lah. Sudah Pak, sudah Pak. Udah bisa bergerak maksudnya. Coba dicoret dulu ya. Nah ya, silakan. Sudah terlihat? Sekarang kita lihat yang nomor 24. Maaf. Turunin lagi ya, turunin. Zoom. Aduh. Apa? Gangguan? Ya udahlah, saya bantu lagi ya. Oke. Jadi intinya seperti itu, kita uji titik. Jadi jawaban benar itu adalah seperti yang dikatakan oleh teman-temannya berdua, yaitu adalah yang C ya. Mungkin kayaknya Pak ngantuk buatnya di salah silang ya. Oke, terima kasih banyak atas masukannya tadi gitu ya. Coba dimatikan lagi saya screen-nya. Setelah ngantuk Pak. Satu soal aja. Ya, tidak apa-apa ya nak ya. Jadi itu terima kasih atas masukannya. Jadi apa yang Pak sampaikan sudah diterima dengan baik gitu ya. Jadi seperti itu, mungkin nih Pak Wahyunya ada kendala di laptopnya. Intinya, jadi tadi diambil sebuah titik di antara daerah penyelesaian itu 5,0. Ketika substitusi kan dapat 25 ya. Oh, dan benar 25 itu lebih dari 20. Jadi tandanya harusnya jawabannya adalah C, gitu ya. Jadi silakan dikoreksi. Itu jawabannya adalah C ya. Jadi terima kasih tadi yang sudah melihat ada kekeliruan di sana 2 orang ya. Terima kasih. Jadi yang lainnya juga bisa seperti itu ya. Jadi ilmunya Pak sampaikan itu seperti itu. Intinya dalam pengerjaan soal ini biar sukses ada tetap uji titik ya. Oh saya ragu nih kurang apa lebih dari. Ambil sembarang titik di daerah penyelesaian. Kalau dia memenuhi betul ya. Mungkin seperti itu ya pertemuan kali ini. Ini udah 9 lewat sedikit ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kehadiran 50 orang. Jadi kira-kira itu udah 60% ya dari semuanya Zoom ya. Jadi terima kasih Pak akhiri sekarang. Semoga nanti bisa tetap semangat ya. Terima kasih atas yang sudah berpakaian rapi semua. Yang belum pun tidak apa-apa. Nanti kalau kurang masalah bisa di WA, di Japri ke Pak atau ke Pak Wahyu untuk membantu meyakinkan jawabannya. Terima kasih semuanya untuk kelas MIPA 4, MIPA 5 dan MIPA 6. Ini untuk recordnya nanti Pak sharekan setelah ini karena ada beberapa yang tidak bisa mengikuti karena lomba dan segala macam. Ada masukan atau Pak tutup saya sekarang? Sudah tutup ya? Ada apa-apa Dinda? Iya. Oke, itu kita jempol dulu semuanya. Jadi terima kasih atas kehadiran.
Jempol untuk kita dan untuk semuanya nih. Untuk kalian juga nih, silakan. Yuk, screenshot dulu. Bisa semua? Nih, terima kasih. Nih. Oke, kita akhiri. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, bisa mengikuti minggu depan. Mungkin minggu depan masukan dari anak Pak tampung untuk evaluasi, Pak kasih waktu 1 jam ya. Soalnya tidak akan Pak tambah, tingkat kesukaran tidak sukar, tapi biasa-biasa saja. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat. Siapa tuh ngasih jantung tuh sih Pak? Ada aja.